kita bersama teman-teman kita, yaitu kita akan ngobrol santai, yaitu podcast bareng. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai host, saya Valen Angel Putri Vandana, bisa dipanggil Valen. Saya dari kelas 10 LP2, dan teman yang akan menemani saya di podcast pada video kali ini yaitu dengan Kak Zahra Khairunisa dari kelas 10 LP2 dan teman saya dan Lutfia Zahra dari kelas 10 LP2. Oke, di sini kita akan membahas tentang keberagaman nasional. Oke, keberagaman nasional nih Kak. Gimana sih Kak tanggapan dari masing-masing Kak Zahra dan Kak Lutfia Zahra ini tentang keberagaman nasional dari segi agama atau di lingkungan yang ada di negara kita boleh atau di sekitar lingkungan kita, gimana nih Kak? Kalau dari pendapatku sendiri dari segi agama aku ada sih. Jadi aku punya temen nih beda agama. Itu orang Kristen ya. Dia kan ibadahnya hari Minggu. Kalau kita setiap hari ya sholat 5 waktu. Ya kadang kalau halangan ya nggak sholat. Terus dia kan sering ngajak main nih. Kebetulan tuh kita beda sekolah, jadi dia tuh mungkin pulang jam 2-an gitu. Kalau aku sih sekolahnya jauh ya, di Solo, sedangkan rumahku di Boyolali sana. Dia tuh kalau ngajak main tuh mesti sore, sedangkan jamnya tuh mepet sama waktu asar, jadi aku nggak bisa. Tapi untungnya dia bisa sih ngehargain kalau aku beda agama. Jadi kita masih care. Dari Kak Lutfia Zahra nih, gimana Kak? Benar, bahkan Rasulullah juga mencontohkan sikap toleransi. Misalnya pas beliau hijrah ke Madinah, kan di sana banyak suku dan agama yang berbeda. Tapi beliau tetap memperlakukan semua orang dengan adil dan saling menghormati. Sangat relate banget ya Kak sama keberagaman nasional yang ada di negara kita dan lingkungan sekitar kita nih. Oke Kak, dari segi pengalaman nih Kak yang kakak-kakak ini alamin dalam kehidupan sampai sekarang ini tentang keberagaman nasional nih, mungkin dari kita kan mempunyai banyak teman kenalan yang sangat berbeda-beda suku kalau bisa ya Kak. Oke, dari pengalaman dari Kak Zahra sama Kak Lutfia Zahra nih, Kak Zahra dulu, dari segi yang pernah kakak kenali teman-temannya yang berbeda suku gimana nih Kak? Untuk dari segi suku nih aku ada teman juga kebetulan orang Fiska juga di sini. Dia juga baru pindah sekolah. Nah, kan aku orang Jawa nih, dia orang Bali ya ternyata ya. Nah, pas aku kenalan sama dia tuh logatnya udah beda gitu loh. Dan aku kagetnya dia nggak bisa bahasa Jawa, padahal orang Solo tuh kebanyakan pakai bahasa Jawa, sedangkan dia tuh bahasa Indonya agak gimana gitu. Itu aneh. Katanya sih dia orang Bali ya, dan dia tuh ternyata pinter bahasa Inggrisnya loh. Kaget juga sih pas dia pamer sama aku dapat piala gitu dari public speakingnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris maksudnya, maaf. Semenjak kenal dia ya aku tanya-tanya tentang kok bisa sih kamu lancar banget bahasa Inggrisnya. Terus dia juga ngasih tahu caranya gini gitu. Wah, cukup keren sekali ya Kak atas cerita pengalaman dari temen Kak Zahra ini ya, dari perbedaan dari sukunya ya Kak, tapi dengan suku itu saling mendekatkan ya Kak pertemanannya sampai sekarang juga care banget ya Kak. Masih kontakan juga walaupun jauh Bali sampai Pulau Bali sampai dari kota Solo ini. Oke, dari segi Kak Zahra nih, Kak Lutfia Zahra, bagaimana Kak pengalaman kakak nih punya teman atau apa dari perbedaan nih? Aku juga punya cerita. Dulu pas SD, aku punya teman deket yang orang Batak. Awalnya aku kaget karena dia ngomongnya tegas banget. Bahkan kadang aku pikir dia marah-marah terus.
Tapi lama-lama aku ngerti kalau itu emang gaya bicaranya mereka. Iya. Dari situ aku belajar kalau beda budaya juga bikin karakter orang beda, Iya, dan benar. itu malah bikin hidup lebih menarik. Saya sebagai host penasaran sekali nih kak dengan kakak ini, yaitu kenapa sih kak kita itu penting dalam melakukan keberagaman kita dalam negara Indonesia ini kak, keberagaman yang ada di Indonesia ini kak, gimana nih kak tanggapannya? Mulai aku dulu ya. Boleh kak. Dengan perbedaan yang sangat banyak ini, dari mulai suku, agama, dan ras, jadi kita tuh harusnya bangga nih sebagai warga Indonesia, soalnya keberagaman kita tuh sangat banyak di sini. Jadi gitu sih. Boleh untuk kak Zahra nih kak, saya penasaran banget apa sih kak dampak buruknya kalau kita tidak menjaga keberagaman kita yang ada di Indonesia nih kak, padahal keberagaman yang ada di Indonesia ini sangat penting untuk kita yang sebagai warga negara, biar kita dampaknya itu buruknya itu apa kalau kita tidak menjaga nama baik dalam keberagaman kita ini kak? Menghambat kemajuan negara, dan bisa kita ribut terus kapan majunya. Oh iya, benar-benar banget kak. Oke kak, tapi kan kita sebagai pelajar ya kak. Oke, dari sebagai pelajar apa sih yang kita lakukan untuk bisa buat menjaga persatuan kita ini sebagai anak pelajar gitu Oh, yang iya. Indonesia kan ya kak. Gitu. Gimana nih kak? Mulai dari aku ya, intinya kita nggak boleh pilih-pilih teman juga. Kita harus menghargai pendapat orang lain, meskipun kita sendiri juga masih kayak egois gitu ya. Intinya kita belajar aja, pokoknya jangan sampai kita itu menyakiti perasaan orang lain. Jangan sampai ya sobat-sobat Biska menyakiti perasaan orang itu sampai, tidak jangan sampai. buruk itu. Oke, dari Kak Zahra gimana nih Kak? Kalau ada yang suka ngejek logat atau kebiasaan orang lain, kita ingetin dengan baik kalau itu nggak sopan. Benar-benar banget nih Kak. Pernah nggak sih Kak kalian tuh lihat ada orang yang nggak menghargai perbedaan, itu benar-benar kelihatan banget itu tidak menghargai orang sama sekali, padahal kita menghargai seseorang itu sangat penting nih ya kan Kak? Iya, Nah itu gimana sih Kak cara mengatasinya? Gimana nih Kak dari Kak Zahra nih? Kalau aku ya mungkin bisa sih ngomong sama orangnya, jangan kayak gitu, itu nggak baik, nanti kayak gini-gini berkonflik juga. Makanya kita ingetin aja, kalau misalnya nggak didengerin ya penting kita udah ngingetin gitu sih. Dari Kak Zahra gimana nih Kak? Aku juga pernah lihat orang yang nggak mau berteman sama orang yang beda agama. Aku coba ngobrol dan kasih pemahaman kalau kita semua manusia dan kebaikan seseorang itu bukan dari agamanya. Ya benar banget. Oke, berarti sangat berkesan banget ya Kak dari dampak buruknya, dari kita cara mengatasinya ya Kak, dengan cara kita menghargai keberagaman yang ada di negara kita nih, walaupun atau di luar negara kita juga bisa menghargai seseorang yang berbeda-beda. Oke Kak, apa sih Kak pesan kalian buat teman-teman nih yang biar bisa lebih menghargai namanya keberagaman nasional? Gimana nih Kak untuk Kak Zahra Khairisan? Mana nih Kak? Kalau pendek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong Kak, namanya pesan ya kan. Ya intinya kita harus selalu menghormati sesama kita, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tuh sesama manusia ya, kita harus memanusiakan orang lain. Benar-benar. Oke Kak, dari Kak Lutfi Zahra nih gimana Kak? Jangan lihat perbedaan sebagai penghalang, tapi sebagai sesuatu yang bikin kita makin kuat sebagai bangsa. Nah, harus kuat-kuat jadi bangsa guys. Tolakul ilmu itu penting guys. Kita kalau sebelum mengulas
sifat seseorang atau keberagaman yang berbeda-beda kita harus cari ilmunya dulu guys, gimana dari pengalaman dari sebelumnya. Oke, terima kasih Kak, jawabannya sangat mantap sekali, bermanfaat juga untuk sobat-sobat Fiska yang nonton nih. Oke Kak, terima kasih ya Kak atas ngobrol-ngobrol santainya kita nih, sangat bermanfaat juga Kak atas pengalamannya podcast bersama Kak Zahra nih dan Kak Lutfia Zahra. Oke Kak, terima kasih Kak, terima kasih banget jazakallah khairan Kak atas kesempatannya untuk membersamai ngobrol santainya dalam video kali ini. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol santai kita tentang keberagaman nasional. Intinya kita dalam perbedaan itu bukan buat menjadi masalah kita untuk berpecah belah, tapi justru bikin kita menambah kaya pengalaman dari segi atau makin solidnya sebagai bangsa negara Indonesia. Oke, terima kasih ya Kak atas kesempatannya kali ini. Sampai jumpa di podcast ngobrol bareng pelajar berikutnya. Semoga kita bisa dikasih kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa menjalin pengalaman bersama-sama untuk menjadi lebih baik sebagai warga negara atau sebagai umat yaitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.